ketuk hatimu yang mungkin masih beku di dalam kebijakanmu. Untuk kegiatan selanjutnya, penyampaian materi dari Bapak Ibrahim mengenai segitiga restitusi. Kepada Pak Ibrahim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di gedung SD Negeri 10 Kubu dalam rangka kegiatan KKJ Gugus 2. Jadi pada hari ini izinkanlah saya sebagai pemateri untuk membawakan salah satu materi dari CGB budaya positif di sekolah. Jadi sebagai guru kita dituntut untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakat dan murid. Jadi banyak sekali permasalahan atau problem yang kita hadapi di sekolah. Jadi di sini kita khususnya saya sebagai guru penggerak. Jadi ada nilai-nilai dari guru penggerak tersebut. Yang pertama, berpihak pada murid, lalu mandiri, reflektif, kolaboratif, dan yang terakhir inovatif. Sebagai guru sudah seharusnya kita berpihak kepada murid. Kita selalu mengedepankan apa atau kemampuan yang dimiliki oleh murid tersebut. Banyak hal kita jumpai di sekolah, terutama pembelajaran eksak maupun yang non eksak. Yang jadi problem kita biasanya pada materi atau pembelajaran matematika. Itu memang agak sulit bagi kita guru itu mudah, tapi bagi mereka itu sangat sulit.
minta foto saya ya. Tadi saya nunggu. Nah, udah habis sudah. Nilai kepada anak didik kita, ya, toh bukan hanya dari aspek pengetahuan saja, perlu banyak pertimbangan yang harus kita lakukan pada saat menilai anak didik kita, terutama aspek sosialnya, ya, lalu aspek-aspek yang lainnya, semua itu harus kita pertimbangkan dengan baik supaya nilai yang kita dapat di rapot itu menjadi matang. Lalu salah satu lagi, pemberian reward, ya, reward kepada anak didik. Ya, nanti akan berlanjut ya pada video selanjutnya, Bapak Ibu boleh melihatnya. Ini yang sering kita lakukan, ya. Ini akan menjadi pembanding antara guru yang satu dengan guru yang lainnya, ya. Reward itu boleh kita berikan, tetapi ya jangan dalam bentuk uang. Dan kita beri jempol, ya, itu akan mempengaruhi ya psikis anak, ya, verbal anak, ya. Jadi dampaknya akan berpengaruh nanti kalau kita memberikan hal yang seperti itu, ya. Jadi anak akan beranggapan saya harus nilai yang tinggi, nanti saya dapat uang, ya. Itu tidak boleh, ya. Reward itu tidak boleh kita lakukan dalam bentuk uang, ya. Ya, ini di sistem pendidikan, ya, ini sangat tidak boleh kita lakukan hal yang semacam itu. Dampaknya sangat, ya, sangat berat sekali, ya. Saya ulangi, akan menjadi, ya, pembanding antara guru yang satu dengan guru yang lainnya. Tuh. Lalu anak akan beranggapan, ya, itu akan terus menerus itu, ya, sampai di lingkungan rumah juga seperti itu, ya, dari sekolah sampai di lingkungan rumah. Ya, ini adalah budaya positif, ya, yang ada di sekolah. Lalu, ya, saya pindah ke materi yang lain. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu!
deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik harga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana. Beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang yang formal. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Kita sudah melihat video dari salah. Lalu yang menarik di sini, ini banyak ini sebagai teman. Ya saya yakin di antara semuanya ya ada sekian banyak di sini ya banyak yang memposisikan di posisi kontrol guru sebagai teman. Betul nggak? Kadang-kadang kolaborasi, kadang-kadang dia pukul, kadang-kadang dia kontrol. Iya betul ada kata Bu Ita. Kadang-kadang jadi penghukum, kadang-kadang di posisi kontrol sebagai teman, ya. Kadang sebagai pembuat merasa bersalah, kadang juga sebagai pemantau, ya. Alhamdulillah kalau sampai pada posisi manajer, ya. Kalau saya sampai saat ini belum bisa di posisi sebagai manajer, ya sangat sulit sekali, ya rata-rata mungkin, ya rata-rata di sini ya kita sebagai posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, jadi ya setelah menyimak video yang telah saya buat tadi, ya jadi kita harus merubah mindset kita dari posisi yang tadinya sebagai posisi kontrol sebagai penghukum
ya kita ubah sedikit demi sedikit, ya kalau bisa sampai ke posisi manajer. Karena apa? Itu tadi, kalau sebagai teman, ya anak itu akan tergantung dengan kita, ya akan ketergantungan, dan suasana kelas ya juga tidak kondusif, ya karena kita membuat diri kita ini akrab, ya akan membuat akrab. Kalau saya dulu ngajar itu, ya kok saya posisi kontrol saya yang nomor 1 itu sebagai pemukul waktu saya dulu. Jadi kalau udah dengar satu anak takut. Ya, saya juga salah juga dalam mengajar dulunya, ya. Jadi cobalah, ya kita belajar lagi, ya bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai minimal lah pemantau, ya. Kalau bisa maksimalnya ke posisi manajer, ya kita rubah sedikit demi sedikit, ya supaya anak didik kita nantinya akan menjadi orang yang berguna nantinya. Karena tujuan utama kita itu adalah mendidik anak-anak kita, ya untuk menjadi manusia yang berhasil nantinya sesuai dengan cita-cita yang ia inginkan. Ya, kita bimbing kemauan anak itu apa, ya keinginan itu apa, ya ada anak memang tidak bisa, ya di bidang eksaknya, mungkin di bidang olahraganya bagus. Ada anak seperti itu, nakal sekali, tapi kok sekali belajar olahraga senang dia. Kita lihat, oh berarti bakat anak itu adanya di situ. Ya. Kalau yang suka bernyanyi warawiri di sekolah, berarti anaknya di bidang nyanyi, ya. Kita didik di situ. Ya, tujuan utamanya agar anak kita akan menjadi orang yang berguna nantinya. Ini ada lagi yang mudah-mudahan sinyalnya bagus. Ini kita masuk ke materi terakhir, segitiga. Mungkin bagus sebagai teman. Pak Arbiantah saya yakin posisi kontrolnya sebagai teman.
Ibu dan Bapak Guru. Selanjutnya kita beralih pada segitiga restitusi. Ya, di segitiga restitusi ini ada suatu tindakan yang kita lakukan. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Lalu yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga, menstabilkan identitas. Ya, jadi kalau video kita yang tadi terbuka, ya, itu lebih mudah kita memahami. Jadi di segitiga restitusi ini, ya, bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah, khususnya masalah anak-anak yang nakal, ya, atau terlibat apa saja, ya. Jadi di segitiga restitusi inilah, ya, kita menyelesaikan masalah yang ada di sekolah. Ya, jadi dalam menyelesaikan masalah kita harus mengikuti arusnya dulu. Ya, kita tanyakan, ya, apa permasalahan yang terjadi. Ya, kita tidak usah langsung membentak anak tersebut. Ya, ini pada validasi tindakan yang salah. Kita luruskan dulu. Ya, kita dengarkan unek-uneknya. Jadi jangan langsung kita buat anak itu salah, ya, kita panggil langsung kita salahkan, dengarkan dulu. Yang diterapkan di Ini sudah bisa kayaknya. Pagi menjelang siang. Di sini saya pribadi mungkin saya juga rekan guru juga mungkin pernah melakukan sesuai dengan adegan dan apa yang disampaikan oleh Pak Ibrahim tadi. Tapi ada satu pertanyaan saya, ini mungkin dari contoh adegan tersebut kan dilihat dari anak-anak yang kelas menengah. Dengan kita ini kan harus ditanamkan ke anak-anak yang dasar. Apakah anak dasar itu mampu untuk menyampaikan hal yang sesuai dengan kita pelajari contoh adegan di depan. Ini kan anak menengah ini otomatis kemampuan untuk bicara itu lebih dikatakan mampu kan. Dengan dasar ini kadang kepolosannya itu banyak diamnya daripada bicaranya, kecuali memang anak-anak yang lebih aktif. Jadi seandainya kan dari contoh ini bukan berarti memprotes contoh ini kan sebuah contoh yang akan kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Tapi sedangkan ini kan untuk anak kelas dasar, jadi kita harus apakah ada tambahan dari Pak Ibrahim, karena ini ada penyampaian oleh Pak Ibrahim, ya. Jadi untuk rekan masuk dari pribadi, jadi mungkin untuk lebih menambahkan yang lebih baik, ya, untuk tingkat dasar ini. Sedangkan kita rata di kakak ini kan tingkat dasar, jadi contoh itu. Apakah ada nggak contoh yang untuk tingkat dasar gitu maksud Pak Ibrahim? Supaya kan anak-anak kan beda, kalau dari menengah itu kan beda dengan dasar. Tadi kita Pak Ibrahim itu bukan menambah lah permintaan, nanti mungkin kawan-kawan nggak ada di situ atau sendiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membangun sekali. Ya, ini kan contoh apa yang dikatakan Pak Asmadi itu adalah untuk mungkin ini anak SMP atau anak SMA, ya. Kita ini kan guru SD, ya. Jadi pendekatan untuk anak SD ini berbeda dengan pendekatan yang kita lakukan dengan anak SMP atau anak SMA, ya. Kalau dengan anak SD, ya, terutama kan mesti anak-anak nih, mereka belum akil balik, ya. Kita gunakan bahasa ibu, kita khas sekali, ya.
kita usap atau pundaknya, kok laki-laki, ada apa? Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Ya, kan beda kalau dengan anak SMP. Ya, kan lebih enak kita tuh kalau anak-anak kecil itu. Ya, kita tenangkan dulu. Ya, ya, yang namanya manusia ini kan pasti punya perasaan. Ya, kita dengan sentuhan sedikit, ya, dengan senyuman, ya. Kalau sudah gestur, ekspresi, ya, ini nama anak-anak ini beda dengan SMP atau SMA. Ya, mungkin kalau anak SMA kalau udah kita marah gini, dia tambah marah, ya, tambah garang dia. Apalagi macam badan-badan kita yang kecil kayak gini nih, ya. Anak sekarang kan beda kelakuannya, ya. Jadi kalau dengan anak SD, cara pendekatan kita, ya, pendekatan kita terhadap anak, ya, lalu dengan usapan sedikit di pundaknya, ya, kita tenangkan, ya. Kalau masih meronta-ronta itu, enggak katanya, itu kan, tak mau katanya, ya. Tenangkan dulu, kita tenangkan, ya, kita bujuk bagus-bagus, ya, supaya, ya, bisa kita redam semuanya. Kalau kita biarkan makin jadi, ya, nanti di tengah jalan berkelahi gitu ya. Harus kita antisipasi, ya. Inilah tadi posisi kontrol. Kembali lagi pada posisi kontrol, ya. Guru, ya, bisa menjadi sebagai teman, bisa menjadi manajer, bisa menjadi pembuat merasa bersalah, bisa menjadi penghukum, ya. Tapi jangan posisi penghukum, tidak boleh untuk saat ini, ya, tidak boleh, jangan, ya. jangan sampai menjadi posisi penghukum. Mohon, ya, mohon dengan sangat tinggalkan itu. Kalau udah marah, udah marah dari sendiri, ya, ya. Jangan sampai tangan melayang, ya. Kok meja dibentak itu enggak apa, dia kaget. Kok tangan melayang, bahaya urusannya, ya. Jadi itu tadi, ya. Kita sebagai guru, ya, harus bisa meredam, ya, apa yang terjadi, ya, emosi pada diri kita, ya. Dengan anak tadi, ya, gimana cara kita menyelesaikannya, ya, itu tadi dengan cara pendekatan dan bahasa ibu, ya. Beda dengan anak yang sudah dewasa. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, waktunya pun juga sudah 1 jam, ya, 2 3. Ya, kurang lebih, ya. Jadi cukuplah untuk materi saya pada hari ini, ya. Terima kasih karena telah mendengarkan wejangan saya yang panjang lebar ini, ya. Saya tutup dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku ketuk hatimu yang mungkin masih beku di dalam kebijakanmu. Kami mengabdi telah cukup lama sebelum teknologi ini. Jangan lupakan jasa-jasa kami. Kami mengabdi untuk negeri. Kami tak minta emas dan berlian, hanya sekedar kesejahteraan.
usia tak lagi muda, secercah harapan penopang kehidupan, lamba bekerja berpuluh tahun lamanya, tak cukup mudah. Dengarlah, dengar jeritan hati, banyak yang menggantungkan diri. Mimpi yang indah, pegawai negeri, kebutuhan hidup semakin tinggi. Jangan lupakan jasa-jasa kami, kami mengabdi untuk negeri. Guru pelita, pahlawan bangsa, bahagiamu tak kunjung jua. Jangan lupakan jasa-jasa kami, kami mengabdi untuk negeri. Di usia muda dan sampai tua, ataukah sampai tutup usia, nasib hidup kami masihkah dihargai pengabdian? Ku ketuk hatimu yang mungkin masih beku di dalam kebijakanmu. Kami mengabdi telah cukup lama sebelum teknologi ini. Jangan lupakan jasa-jasa kami, kami mengabdi untuk negeri. Kami tak minta emas dan berlian, hanya sekedar kesejahteraan. Mungkin usia tak lagi muda, secercah harapan penopang kehidupan, lamba bekerja berpuluh tahun lamanya, tak cukup mudah. Dengarlah, dengar jeritan hati, banyak yang menggantungkan diri. Mimpi yang indah, pegawai negeri, kebutuhan hidup semakin tinggi.
jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri. Guru pelita, pahlawan bangsa, bahagiamu tak kunjung jua. Jangan lupakan jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri. Di usia muda dan sampai tua, ataukah sampai tutup usia, nasib hidup kami masihkah dihargai pengabdian? Ku ketuk hatimu yang mungkin masih beku di dalam kebijakanmu. Kami mengabdi telah cukup lama sebelum teknologi ini. Jangan lupakan jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri. Kami tak minta emas dan berlian, hanya sekedar kesejahteraan. Mungkin usia tak lagi muda, secercah harapan penopang kehidupan. Lama bekerja berpuluh tahun lamanya, tak cukup mudah. Dengar jeritan hati, banyak yang menggantungkan diri. Mimpi yang indah, pegawai negeri, kebutuhan hidup semakin tinggi. Jangan lupakan jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri. Guru pelita, pahlawan bangsa, bahagiamu tak kunjung jua. Jangan lupakan jasa-jasa kami mengabdi untuk negeri. Di usia muda dan sampai tua, ataukah sampai tutup usia, nasib hidup kami masihkah dihargai pengabdian?
Ku ketuk hatimu yang mungkin masih beku di dalam kebijakanmu. Kami mengabdi telah cukup lama sebelum teknologi ini. Jangan lupakan jasa-jasa kami. Kami mengabdi untuk negeri. Kami tak minta emas dan berlian, hanya sekedar kesejahteraan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.